Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi, saya ucapkan selamat kita merayakan Hari Raya Paskah. Kita bersyukur pagi hari ini kita datang di rumah Tuhan merayakan hari kebangkitan Yesus. Dia telah mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga Ia bangkit mengalahkan maut, bahwa menyatakan Dia Allah yang hidup. Dan pagi hari ini kita datang di rumah Tuhan, kita mau menyembah Dia, memuji Dia sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus
bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Dia Yesus yang telah bangkit bagi kita, mengalahkan maut dan memberi kemenangan bagi kita sekalian. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Dia mati bagiku, haleluya. Dia mati
Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi saat ini kami akan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman pagi hari ini datangnya bukan dari manusia, tetapi datangnya daripada Tuhan saja. Berfirmanlah bagi kami. Kami yakin firman Allah pagi hari ini akan meneguhkan iman kami, akan lebih membawa kami untuk bergantung dan mengandalkan Tuhan. Terlebih hari ini adalah sebuah hari atau momen di mana kami merayakan atau mengingat akan kebangkitan-Mu Tuhan, sebagai tanda kehidupan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh limpah dengan ucapan syukur buat segala apa yang Engkau buat bagi kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah lewat hamba-Mu. Hamba sadar hamba manusia yang berdosa, tidak lebih dari segumpal tanah liat, penuh dengan salah dan dosa dan kekurangan. Tapi kami percaya Engkaulah yang bersabda pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita ada di momen perayaan hari Raya Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan melihat beberapa ayat. Yang pertama dulu kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, kemudian kita loncat di ayat 16 sampai ayat yang ke-20, dan kita akan lihat pembacaan berikutnya lagi di dalam 1 Korintus pasal 15 mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23, dan kita loncat pada ayat yang ke-54 sampai 57. Pembacaan ini memang agak panjang, mohon kesediaan Saudari Mary untuk menuntunnya. Matius 28 ayat yang pertama sampai ke-10, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat Tuhan berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat yang ke-16, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 sampai 23. "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu,
dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat 54 sampai yang ke-58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ya, haleluya. Itu adalah harapan dan keinginan dari Yesus tentang kebangkitannya. Tapi mari kita melihat dulu tentang hari raya Paskah, ya. Paskah itu sebuah istilah yang populer bukan hanya pada zaman ini, tetapi di dalam Alkitab juga Paskah ini menjadi populer, ya. Terlebih di dalam Perjanjian Lama. Saya mempelajarinya, kata Paskah ini disebutkan sebanyak 80 kali di dalam Alkitab, baik terjemahan lama maupun terjemahan baru. Dan itu ada di 72 ayat. Jadi Paskah ini juga populer, ya, di Alkitab. Nah, istilah Paskah atau sebutan Paskah ini sebenarnya dimulai atau pertama kali disebut dalam Alkitab berbahasa Yunani, Ibrani, yaitu terjemahan lama. Di mana pertama kali sebutan Paskah ini itu ada dalam kitab Keluaran, ya, di mana di sana ada sebuah peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau kita mereview kembali, ya, peristiwa ini, di mana bangsa Israel saat mereka mau dibawa Allah dengan tuntunan Musa keluar dari tanah Mesir, di sana didahului dengan beberapa mujizat, yaitu tula. Bahkan pada saat itu dikategorikan sebagai wabah, ya, dari tula pertama sampai tula ke-10. Nah, istilah Paskah atau sebutan Paskah ini ada dan dimulai dari tula ke-10 itu. Jadi tula yang terakhir di mana Israel akan dibawa keluar oleh Allah dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Di mana dalam peristiwa itu, di tula yang ke-10 itu, semua anak-anak sulung di negeri Mesir, di tanah Mesir itu harus mati. Semua anak-anak sulung itu akan dibunuh. Semua, tidak ada yang luput. Semua itu akan berlaku pada mereka yang hidup di tanah Mesir. Termasuk juga orang Israel, tapi untuk bangsa Israel atau orang Israel ada pengecualian, ya, ada istimewanya. Dengan sebuah syarat, mereka tidak akan mengalami tula ini jika mereka mempersembahkan, ya, atau menyembeli anak domba dan darahnya itu dipercikan di depan rumah atau pintu rumah orang-orang Israel. Itu perintah. Jadi di mana ada percikan darah anak domba di depan rumah mereka, maka tula itu dilewatkan. Nah, sehingga dari peristiwa ini
maka kata Paskah itu diambil ya. Kalau dalam Alkitab bahasa Ibrani, Paskah itu disebut dengan kata Pesak. Kalau dalam bahasa Yunani itu dikenal dengan istilah Pasca, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu Passover, yang artinya dilewatkan. Ya, dilewatkan. Jadi peristiwa Tula ke-10 yaitu anak sulung mati itu bagi bangsa Israel karena ada percikan darah anak domba, maka Tula itu dilewatkan. Nah, dari situlah diambil istilah ini, kata ini. Dan akhirnya kata ini seiring berjalannya waktu sudah menjadi sebuah perayaan. Sehingga pada zamannya itu kalau orang mendengar kata Paskah itu pasti konotasinya kepada sebuah perayaan. Jadi sebenarnya perayaan Paskah ini adalah perayaan bangsa Yahudi. Jadi perayaan Paskah ini perayaannya orang Yahudi. Bahkan sampai sekarang bangsa Yahudi membuat perayaan Paskah tapi dengan tanggal yang berbeda karena sistem kalender penanggalan bangsa Yahudi berbeda dengan penanggalan yang kita miliki yaitu penanggalan Masehi. Mereka sampai saat ini merayakan Paskah itu, yaitu mereka mau mengenang kembali, mengingat kembali bagaimana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dengan sebuah tanda mujizat yang luar biasa, yaitu mereka tidak mengalami Tula itu, dilewatkan Tula itu. Sehingga bagi bangsa Yahudi perayaan Paskah ini biasa dilaksanakan dalam bentuk festival Paskah. Jadi biasanya festival atau perayaan Paskah ini biasanya dilaksanakan ya kira-kira 1 minggu lah, 7 sampai 8 hari. Dan isi perayaan itu yaitu jamuan kasih, perjamuan. Di mana selama festival Paskah atau perayaan Paskah berlangsung selama 7 hari, mereka makan roti tidak beragi. Sehingga sering perayaan Paskah ini pada perjanjian lama dikenal dengan hari raya roti tidak beragi, roti tanpa ragi. Coba sekali-sekali jemaat yang tukang bikin cookies, bikin akan cookies roti yang tak pakai ragi. Gimana diperasa itu? Jadi itu keadaan yang sebenarnya mendesak, itu mereka harus makan. Karena kalau pakai ragi, mau tunggu berapa lama, sedangkan ini waktunya pendek. Karena Tula itu akan segera datang. Sehingga kalau dalam peristiwa bangsa Israel keluar tanah Mesir, ya, di mana Tula ke-10 itu, domba yang mereka sembelih itu, kemudian sebagian darahnya dipercikan ke pintu atau depan rumah bangsa Israel, dan dagingnya itu dimakan dengan buru-buru. Nah, bagaimana ini orang makan buru-buru, tentu sudah harus dapat gambarkan. Makan buru-buru. Tidak mau masak kecap lagi, mau bikin sate atau babi putar, tak lalu lama. Makan dengan buru-buru. Kalau tidak bisa dihabiskan, ya Allah bilang bakar, jangan ada yang disisakan. Bakar sampai habis. Kalau suka nyang sudah mampu, oh Tuhan sudah mampu, terlalu besar ini domba ini terus ada potong. Yang makan cuma 2 orang. Ini domba 50 kilo ini. Oh. Kalau sudah mampu bakar, kasih habis. Tidak ada yang disisakan. Kalau boleh kasih habis. Baru buru-buru, cepat-cepat. Karena Tula itu sudah mau datang. Jadi makanya perayaan Paskah ini sebenarnya isinya perjamuan ya, perjamuan makan. Nah, itu makna perayaan Paskah. Sehingga bukan sebuah kebetulan ya, kalau biasanya perayaan Paskah Yahudi ini dilaksanakan itu setiap hari ke-14 pada bulan Nisan. Itu bulannya dalam penanggalannya bangsa Yahudi ya. Hari ke-14. Nah, bukan sebuah kebetulan Yesus mati di atas kayu salib
mati tepat dalam perayaan Paskah umat Yahudi, yaitu pada hari ke-14 bulan yang disebut Nisan. Sehingga malam sebelum Yesus mati, Yesus mengadakan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya. Malam sebelum Paskah atau malam sebelum Yesus mati. Sehingga Yesus berpesan dalam perjamuan itu, ini terakhir kali ya dia makan sehidangan dengan murid-muridnya. Dan saat itu dia mengambil roti yang tanpa ragi tadi, dia memecah-mecahkannya dan dia bagikan ke murid-muridnya saat itu. Nah, mulai saat itu berangkatlah makna Paskah yang berbeda dengan umat Kristiani ya maknai. Mulai saat itu, dari situlah, dari Yesus mengadakan perjamuan malam Paskah, sebagaimana orang Yahudi melaksanakan bahwa mereka makan makanan untuk merayakan Paskah. Dari situlah dimulai perjamuan kudus ya. Jadi perjamuan kudus itu perjamuan makan minum, bukan hanya sebatas makan, bukan hanya sebatas makan sampai kenyang kok habis itu tidur. Tidak. Tapi perjamuan kudus itu adalah perjamuan makan minum, tapi diiringi oleh sebuah perayaan mengingat kembali. Kalau bangsa Yahudi makan itu, mereka mengenang dan mengingat kembali bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi perjamuan kudus itu kita makan dan minum, kita mengingat kembali akan penderitaan Yesus. Jadi jangan main-main itu dengan perjamuan kudus. Jangan pikir, ini anggur pesadap. Oh, kalau cuma begitu mau bikin perjamuan kudus itu asal-asalan, itu dosa. Kita tidak menghargai, menghormati pengorbanan Yesus. Ini roti pesadap. Cuma karena modern sekarang, roti itu dibuat tipis, tapi tidak sebenarnya begitu. Itu roti yang so beragi itu. So ada tulisan lagi. Tapi inilah dunia modern. Kalau dulu itu roti yang dimakan Yesus besar-besar, saudara. Jadi kalau mau makan bukan cuma satu kali kunyah. Kalau dulu Omak Pelesi dulu dia marah itu pakai roti itu yang plat itu. Dia bilang itu bukan makan roti, makan kerupuk. Jadi kalau mau bilang mari kita makan kerupuk, makanya lalu Bu Gembala coba bikin roti tanpa ragi. Tapi memang sudah lalu kenyal sekali, memang lama di mulut mau bakunya. Saya bilang lebih baik roti keju saja kita makan, itu lebih sedap. Inilah ya makna Paskah ya sebenarnya. Nah, makna Paskah berubah pada zaman Perjanjian Baru. Paulus mulai merubah ya. Dari Paulus lah maka makna Paskah untuk orang-orang Kristen itu berubah. Jadi Paulus mengadopsi istilah Paskah dengan meninggalkan pengertian yang sebenarnya, kemudian dilekatkan sebuah pengertian yang baru bahwa Paskah itu yaitu kita mengenang kembali bagaimana pengorbanan Yesus. Dia mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebuah paket yang tidak dapat dipisahkan antara kematian dan kebangkitan. Sehingga makna Paskah kita tidak lagi bermakna mengenang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Paulus bilang begini ya, perayaan Paskah itu sebenarnya itu sebuah gambaran. Perayaan Paskah yang dilakukan oleh Yahudi dengan menyembelih ya anak domba atau domba korban Paskah itu
itu sebenarnya sebuah gambaran dari Yesus yang akan hadir nantinya, dan dia sebagai anak domba Paskahnya Allah. Nah itu saudara, itu pengertiannya. Jadi perayaan Paskah yang kita laksanakan ya di era ini, perayaan Paskah umat Kristen adalah perayaan Paskah yang bermakna kita mengingat kembali Yesus Kristus yang mati kemudian bangkit. Sehingga Paskah itu ada di hari kebangkitan, bukan hari kematian. Karena kalau hari kematian tidak lengkap tanpa kebangkitan. Nah itu supaya kita tahu saudara, kita tidak salah melihat hari raya Paskah. Dan sehingga istilah Paskah ini adalah sebuah istilah kita mengenang kebangkitan Yesus. Ada banyak istilah-istilah yang saya lihat di medsos. Tetapi yang lebih alkitabiah, jika saudara mengambil slogan-slogan Paskah itu, yaitu hari raya kebangkitan Yesus. Itu lebih alkitabiah daripada saudara memposting iko-iko rame, oh dia posting telur Paskah. Itu telur Paskah itu tidak ada dalam Alkitab saudara. Itu hanya budaya orang-orang barat. Cuma seringkali itulah umat Kristen di era sekarang, di zaman ini, banyak makna-makna hari raya besar yang maknanya diselewengkan dengan beberapa ikon dan slogan-slogan seperti Natal. Akhirnya anak-anak kalau ingat Natal itu dan orang cuma ingat kado, orang cuma ingat Santa Claus. Padahal tidak ada di Alkitab itu Santa Claus. Jadi tidak alkitabiah itu merayakan Natal pakai Santa Claus. Cuma kalau kita mau bikin juga tidak apa-apa, tapi kita tidak mendapatkan berkat dari perayaan itu. Tidak ada berkat yang kita terima, berkat-berkat rohani. Sama dengan Paskah. Kalau yang diingat cuma telurnya saja, ya, maka berkat yang kita dapat cuma telurnya saja. Cuma dapat makan telur, paling dapat satu orang satu biji. Cuma ini kali belum ada telur Paskah karena ayam belum bertelur. Nah. Yang lebih tepat kita merayakan Paskah itu, kalaupun Anda silakan memposting di medsos itu, mari postinglah hal-hal yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Sehingga Yesus berkata di ayat pembacaan tadi kita baca di dalam Matius ya, Matius 28 tadi, Yesus perintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka pergi bersaksi. Saudara ingat ya, bahwa kematian Yesus adalah sebuah peristiwa di mana itu adalah urusan pribadinya Yesus. Yesus menghadapi kematiannya, penyalipannya, dia tidak dilibatkan murid-muridnya. Dia tidak ajak murid-muridnya, ya. Karena Yesus tahu bahwa penyalipannya itu adalah urusan pribadinya dan dia tidak mau sangkut pautkan dengan murid-muridnya. Sehingga sekalipun murid-muridnya menyangkal dia, sehingga sekalipun murid-muridnya lari meninggalkan dia, bersembunyi, bahkan Petrus menyangkal dia, Yesus tidak persoalkan. Karena bagi Yesus penyalipan itu adalah urusan pribadinya, bukan urusannya murid-murid. Memang Yesus berkata kepada Petrus, kamu akan menyangkal aku. Tetapi ini bukan berarti Yesus mencela bahwa Petrus tidak mau mengambil bagian, artinya menghadapi bersama penyalipan ini. Tidak, cuma Yesus melihat adanya ketidakkonsistennya ucapan Yesus, ucapan Petrus. Ya. Jadi penyalipan itu adalah urusan pribadinya Yesus. Yesus menghadapinya sendiri.
Dan Yesus tidak mempersoalkan murid-muridnya apabila mereka lari meninggalkan dia, bahkan menyangkal dia. Tetapi saudara perhatikan, begitu Yesus bangkit, Yesus cari murid-muridnya. Sebuah peristiwa kebangkitan adalah sebuah peristiwa yang mencekam dan menegangkan. Karena didahului dengan sebuah gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi yang luar biasa. Saya tidak tahu itu berapa skala Richter. Pokoknya gempa bumi itu berhasil menggeser batu yang besar yang menutupi kubur. Dan pada saat itu orang-orang yang berada di seputaran kubur itu, termasuk beberapa wanita yang menanti dan menjaga kubur itu, yang mereka mencurahkan kesedihan mereka karena mereka mengasihi Yesus, mereka menjadi takut. Tetapi begitu malaikat Tuhan datang memberitahukan bahwa Yesus bangkit, mereka bersuka cita, tapi sukacita dicampur dengan ketakutan, campur aduk. Ada DP senang, ada DP takut. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tunggu aku di Galilea. Mari orang ketemu di Galilea. Ada yang saya mau sampaikan. Apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Saudara perhatikan ayat yang ke-19 dari Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah kebangkitan Yesus, sekarang tidak lagi menjadi urusannya pribadinya Yesus. Yesus melibatkan murid-muridnya. Sini kalian, ada tugas, ada beban yang harus kalian tanggung dan pikul, yaitu kalian harus bersaksi. Yesus berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, kamu akan menjadi saksiku. Ada tugas beban dan ini sudah menjadi urusan semua. Tidak hanya Yesus secara pribadi, tapi sudah menjadi urusan kita semua, yaitu kita diberikan beban dan tanggung jawab bahwa kita harus bersaksi. Saksikan Yesus itu yang telah mati di atas kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ini beban yang kita miliki. Mari kita bawa beban ini saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada harapan dan keinginan dari kebangkitannya. Dalam 1 Korintus 4:15 tadi ayat 17 ya, Paulus berkata dan mengungkapkan seperti ini ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ini Paulus sampaikan untuk meneguhkan iman anak-anak Tuhan, bahwa kita bukan percaya kepada Yesus yang telah mati, yang menjadikan kita selamat, bukan kepada juru selamat yang mati. Kita percaya bukan kepada Yesus yang mati, tetapi Yesus yang hidup, yang telah dibangkitkan. Sehingga kebangkitan itu membuat iman yang kita miliki itu iman yang memiliki apa? Kekuatan. Iman yang memiliki legalitas. Bahwa kita percaya kepada Yesus yang mati kemudian bangkit. Ini Paulus mau sampaikan untuk teguhkan iman jemaat-jemaat Tuhan. Paulus mau saksikan tentang Yesus. Nah, hari-hari ini saudara, kesaksian ini banyak mendapatkan serangan. Saya membaca beberapa argumentasi, beberapa konsep dan ulasan. Waduh,
citra Yesus itu mendapatkan serangan hari-hari ini. Karena ada banyak konsep yang menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus. Bahkan ada konsep yang berkata bahwa yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus. Ada orang lain yang digantikan. Sehingga sebenarnya Yesus itu tidak mati dan dia tidak pernah bangkit. Karena yang mati itu bukan Yesus sendiri. Ya. Ada konsep ya, ajaran yang berkata bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati, hanya pingsan. Nah, coba sampai seperti itu. Serangan terhadap legalitas iman kita. Dia cuma pingsan. Kemudian 3 hari berikutnya dia siuman kembali dan dia sadar. Itu karena dipengaruhi dengan unsur rasionalitas. Terlalu memandang sesuatu dengan menggunakan ukuran rasio manusia. Itu, nah, umat-umat Kristen kita harus lawan ini. Kita harus nyatakan yang sebenarnya. Kita harus pegang ya prinsip kepercayaan sebenarnya bahwa Yesus itu benar-benar mati. Dan apa yang membuktikan kebangkitannya, bahwa dia adalah manusia yang mati sama seperti kita. Sehingga Paulus berkata seperti ini ya, ayat 20, yang benar seperti ini, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Perhatikan ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, sampai situ dulu. Sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam. Apa makna dari kalimat ini? Saudara harus tahu bahwa kita manusia itu memiliki atau membawa dosa warisan. Apa itu dosa warisan? Dan kita warisi dari siapa itu dosa warisan? Ya. Manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan saat mereka berbuat dosa, melanggar ketentuan Allah, maka mereka jatuh dalam dosa. Dan saat itu maka manusia itu hanya sebatas kehidupan jasmani, di mana manusia itu dapat mati. Nah, dosa warisan ini yang kita bawa. Karena kematian itu upah dari dosa. Seandainya saja manusia tidak melakukan dosa pada saat di Taman Eden itu, maka manusia tidak mati, manusia tidak dapat mati. Tapi karena dosa, maka kehidupan kita hanya sebatas jasmani. Oke lah, Paulus bilang, karena sama seperti semua orang mati karena mati dosa warisan, yaitu kita tubuh ini dapat mati, semua kita manusia dapat mati, tidak ada yang dapat mati. Termasuk Yesus pun yang mengambil rupa sebagai seorang hamba, seorang manusia yang sama seperti kita. Dia mengambil sebuah rupa di mana kemanusiaannya juga dapat mati. Jadi Yesus itu bukan Superman, tidak dapat mati. Dia bukan manusia setengah dewa, tidak dapat mati. Dia menjadi sama seperti kita, dia dapat mati, bukan tidak dapat mati. Jadi dia benar-benar mati. Nah, Paulus katakan kita semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula, nah ini sudah berbicara tentang kebangkitan. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Memang secara jasmani kita dapat mati.
Tapi kematian kita tidak lagi bermakna kepada maut. Tapi kematian kita adalah sebuah kematian di mana orang yang mati di dalam Tuhan itu mereka beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Mereka menanggalkan tubuh karena darah dan daging tidak mewarisi kerajaan Allah. Jadi bukan kematian maut. Karena kematian kita adalah sebuah proses awal dari babak kehidupan yang baru. Karena satu waktu nanti kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus. Kita akan hidup kembali dan diberikan tubuh yang baru. Jadi jangan terlalu sedih apabila ada orang tua meninggal. Karena satu waktu kita akan ketemu dengan tubuh yang baru. So tidak ada lagi sakit kaki, sakit pinggang. So tidak ada lagi sariawan. So tidak ada lagi sakit gigi. Tubuh yang baru itu so tidak ada bilang mau lapar. Krok, 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 krok. So tidak, saudara. Saudara lihat ya, kalau pada saat peristiwa kebangkitan Yesus, seandainya hari ini mestinya seandainya seperti hari ini Yesus bangkit, maka ini masa-masa Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu coba lihat, Yesus saja padahal semua tutup, pintu ditutup, tapi Yesus berhasil masuk. Itu tubuh kemuliaan. Tidak ada batas-batas. Dan Yesus tidak merasa lapar. Sekalipun ada peristiwa Yesus makan ikan goreng, hanya sekedar mau membuktikan bahwa dia telah bangkit. Bukan karena dia so lapar, bukan. Nah, mari kita saksikan itu, saudara, kepada orang lain. Bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang telah mati menebus kita. Dan dia sudah bangkit untuk menghidupkan kita. Yang pertama memang sesuai dengan urutannya, Yesus dulu yang bangkit. Baru kemudian kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Sehingga peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa di mana kita mengalahkan maut. Saudara perhatikan di ayat tadi yang kita baca, di ayat yang ke-54 dari pasal 15. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang dapat binasa ini? Yaitu tubuh kita ini. Yang ada DP sakit gigi, yang ada DP sakit kaki. Sesudah itu binasa, kemudian kita akan dibangkitkan dan diberikan ke tubuh yang baru yang tidak dapat binasa. Ya. Ayat ini berkata terus, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini sebuah bentuk proklamir. Hai maut, mana nganape jago? Mana nganape kuasa? Sudah dikalahkan. Dan Yesus berhasil membuktikan maut itu dikalahkan hanya 3 hari. Yesus ada di dalam maut. Jadi itu mati betul-betul, bukan cuma pura-pura mati. Itu bukan strategi pura-pura mati nanti 3 hari baru bangun. Tidak, itu mati, saudara. Itu bukan mati karena menanggalkan darah dan daging tidak mewarisi kerajaan Allah. Tidak. Kematian Yesus adalah kematian karena akibat perbuatan dosa. Bukan dosanya Yesus, tapi dosanya kita yang ditanggungnya. Sehingga maut itu ditanggungkan kepada Yesus. Tetapi Yesus mengalahkan maut itu hanya 3 hari saja. Yesus bangkit dan ada kemenangan yang besar. Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Apa yang hari-hari ini menakutkan saudara? Mungkin engkau takut mati? Tidak perlu. Karena kematian anak Tuhan bukan mengalami maut, tetapi sebuah babak baru, kita akan memperoleh tubuh yang baru.
Saksikan itu kepada orang lain. Ada beban sekarang yang Yesus berikan kepada kita, yaitu mari kita bersaksi kepada orang lain. Mungkin tidak dengan kata-kata, tidak dengan argumentasi, tetapi paling tidak dengan cara hidup kita. Kita membawa diri sebagai pribadi-pribadinya Kristus. Ingat ya, memang kehadiran Yesus secara jasmani 2000 tahun yang lalu sebagai bentuk inkarnasinya Allah. Jadi Allah menjadi daging, ya, inkarnasi, carnation, ya, daging, ya, di dalam Yesus. Nah sekarang daging Yesus sudah tidak ada lagi. Yang tertinggal adalah dagingnya umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya termasuk saya. Masih ada daging saya. Kalau daging oma opa sudah so lenyap, so jadi abu, ya, so jadi gai itu, so ulat-ulat itu barangkali, kecuali DP obat pengawet lama ya belum, tapi kalau tidak ada pengawet sudah so ulat-ulat itu. Nah sekarang Yesus berinkarnasi di dalam kita, dia menjadi daging. Jadi dagingnya Yesus yang hidup 2000 tahun lalu, mari itu harus hidup di dalam kita. Kita membawa kemanusiaan yang sama seperti Yesus. Saat Yesus menjadi manusia, dia sabar menghadapi sesuatu, dia tabah menghadapi sesuatu, dia lemah lembut, dia menguasai dirinya, dia bukan menjadi seorang pemarah, dia tidak menjadi seorang pembenci. Tetapi dia menjadi pribadi yang mengasihi, pribadi yang lemah lembut. Dan itu mari kita bawa sebagai bentuk kesaksian kita kepada orang lain. Supaya orang lain juga ikut diselamatkan. Ada dampak bagi mereka. Mereka menerima keselamatan itu, saudara. Ya mari saudara, lewat renungan pagi hari ini. Ini akan mengingatkan kita bahwa kita anak-anak Tuhan, ya. Tidak hanya sebatas status saja kita peroleh. Tidak, kekristenan itu tidak hanya sebatas status sosial, tetapi itu adalah sebuah kehidupan, ya, yang harus kita hidupi hari-hari ini. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati kita semua, dan kita merenungkan, ya, bagaimana masa-masa dia mati kemudian dia bangkit. Dan itu harus hidup dan ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita renungkan kebenaran firman Tuhan dengan pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Amin, haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh sebuah pengorbanan yang sempurna. Sungguh sebuah kasih karunia yang sempurna. Engkau mati dan bangkit demi kami. Dibukti kasih Allah yang luar biasa bagi kami. Dan pagi hari ini kami belajar menghargai. Kami mau menghormati akan pengorbanan Tuhan, akan apa yang Engkau lakukan. Engkau mati dan bangkit. Belajar untuk menghargai dan menghormatinya, ya Tuhan Yesus. Yaitu dengan kami memikul sebuah beban yang baru, yaitu kami adalah saksi-saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dia Yesus telah bangkit bagiku. Mari katakan dengan pujian ini. Dia Yesus telah bangkit bagiku. Selamatkan jiwaku. Bangkit Dia, jangan
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Hanya Dia. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari katakan kepada Dia, bagi Dia segala pujian dan hormat. Oh, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sama bagi Dia. Bagi nanti Ibu Gembala tuntun kita dalam doa. Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, luar biasa karya-Mu. Kasih-Mu besar bagi kami. Amin. Engkau Puji memberi Tuhan. diri-Mu dan kuasa-Mu ajaib menjadi bagian kami. Haleluya. Ketika Engkau bangkit, maka kami pun dibangkitkan oleh Tuhan. Kami menang atas kuasa dosa, luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya dapat bilang terima kasih, penuh syukur Terima kepada kasih. Tuhan. Untuk segala rahmat cinta Tuhan yang heran dan ajaib yang boleh kami terima sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat tebusan darah-Mu. Terima kasih Terima Bapa di surga. kasih. Firman-Mu Yes. Tuhan membuat kami mengerti akan cinta Tuhan yang ajaib, akan kasih Tuhan, Haleluya. akan pengorbanan Tuhan, akan kuasa Tuhan yang nyata. Kami mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ada. Kami menyampaikan kabar sukacita dengan kehidupan kami. Oh Tuhan, kami boleh menampilkan Tuhan, menyaksikan kepada orang-orang sekitar. Kami hidup, kami ada sebagaimana adalah karena Tuhan dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami menikmati Amin. hadirat Haleluya. Tuhan. Kami Haleluya. menikmati berkat-berkat Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu benar-benar tertanam Puji dalam Tuhan. kehidupan kami, Puji yang menyingkapkan Tuhan pengertian-pengertian yang baru dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, semakin banyak jiwa yang mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami akan berkorban bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Kami yakin Terima percaya apa yang kasih, kami buat Tuhan Tuhan. Yesus. Ini adalah bukti kami di dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, berkat Tuhan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara diberikan kesempatan untuk membawa korban persembahan. Kita bukan pujian dari singers. Tebus dosaku, dosa membuktikan Dia hidup. Bahkan hidup
Ya, puji Tuhan, saya gembala sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi jemaat Tuhan. Tentu dengan makna Paskah bukan seperti orang Yahudi ya, tapi makna Paskah seperti Paulus arcakan, yaitu kita mengenang pengorbanan Yesus dan kebangkitannya. Ya, jadi Paskah ini dirayakan kalau di negara-negara maju ya, negara barat ini acara besar ya, acara makan-makan ya. Jadi silakan saudara di rumah mau bikin acara sebentar, tapi jangan ikut seperti Yahudi cuma makan roti tidak beragi, wah bodoh sendiri ya. Jadi makan yang sedap-sedap ya. Jadi rayakan itu, tapi sambil ya mengucap syukur dan mengenang akan pengorbanan Yesus dan kebangkitannya. Jadi itu ya. Puji Tuhan, untuk kegiatan pelayanan dan ibadah saudara bisa lihat di warta jemaat yang ada. Tidak ada pengumuman lain lagi, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita bangkit berdiri semua, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah kepada Tuhan. Hari ini kembali kami dibawa dalam sebuah perayaan yang besar, yaitu kami mengenang dan mengingat kembali akan pengorbanan dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat apa yang Engkau lakukan bagi kami. Engkau mati dan bangkit demi kami, supaya hukuman maut itu dilewatkan dari kehidupan kami. Kami tidak binasa, tetapi kami memperoleh hidup yang kekal. Dengan kebangkitan kami boleh melihat kami mendapatkan sebuah hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir ibadah ini hamba-Mu berdoa, memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan ada menyertai kehidupan mereka. Berkat-berkat rohani melimpah di dalam hidup mereka. Hari-hari ini Tuhan kuatkan iman mereka menghadapi berbagai tantangan-tantangan hidup. Tuhan kuatkan iman mereka, teguhkan harapan mereka, supaya mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Dan kami boleh melihat hidup mereka adalah hidup yang tenang, karena Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati apa yang mereka sedang hadapi saat-saat ini. Mungkin pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan hari-hari ini, kami yakin kuasa darah Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh kegiatan pelayanan ibadah kami di sepanjang minggu ini Tuhan ambil alih, Tuhan campur tangan. Beri semangat bagi jemaat Tuhan untuk datang beribadah. Dan pakailah dan urapi para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Berkati para petugas keamanan yang pada hari ini mengambil bagian dalam pelayanan sebagai pengamanan di gereja ini, baik ibadah pertama, ibadah kedua dari anggota Polri dan TNI. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Kekasihku jemaat Tuhan sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, terlebih berkat firman Allah tinggal terpelihara di dalam kehidupan kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Rama Maria bagiku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.